Ketemu lagi di Sound Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Di lembah ini para pahlawan si Tujuh dibantai Belanda. Denyut nadi Republik Indonesia mulai melemah. Setelah agresi Belanda kedua, ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden, Wakil Presiden, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim ditahan Belanda. Tapi sebelum mereka ditahan Belanda, Presiden dan Wakil Presiden sempat memberikan mandat kepada Mr. Syafudin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Dengan berdirinya PDRI, berarti pusat pemerintahan RI berada di Bukit Tinggi. Tapi karena Bukit Tinggi didudukin Belanda, terpaksa PDRI dipusatkan di Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota. Pada tanggal 10 Januari tahun 1949, Koto Tinggi diserang Belanda. Banyak para pejuang yang jadi suhada titian dalam. Karena Bukit Tinggi dan Payakumbuh telah di tangan Belanda, PDRI punya rencana ingin merebut kota Payakumbuh dan sekitarnya walau beberapa jam. Maka disusunlah rencana. Sesuai dengan hasil keputusan rapat di Koto Kaciak telah menetapkan Nagari Situjuah Batur sebagai tempat rapat bagi para pemimpin PDRI. Makinuddin HS setelah kembali dari Koto Kaciak, bersama dengan pimpinan lain berusaha mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan rapat pemimpin Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Persiapan dibantu oleh anaknya Khairuddin Makinuddin. Pada malam tanggal 14 itu telah berkumpul di sana para pemimpin pemerintahan, ketenteraan dan organisasi-organisasi. Perundingan belum dimulai pada malam itu, karena harus beristirahat lelah dari berjalan kaki puluhan kilometer. Bahkan ada yang ratusan kilometer. Rapat yang dilaksanakan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 orang. Di antaranya Hatib Sulaiman, Ari Sunset, Alamsyah, Letkol Dahlan Ibrahim, Major A. Talib, Letkol Munir Latif, Mayor Makinuddin, Mayor Mainuddin, Kapten Tantawi, Letu Azinar. Pada tanggal 14 Januari tahun 1949. Rapat dimulai tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dipimpin oleh Hatib Sulaiman selaku Ketua MPRD. Rapat berjalan dengan lancar sekitar 3,5 jam. Rapat tersebut telah dapat menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, para pejuang harus menyerang kota Payakumbuh dari segala jurusan dan berusaha mendudukinya. Aktivitas itu meyakinkan dunia luar bahwa bangsa Indonesia tetap berjuang mengusir penjajah. Karena pihak Belanda telah menyiarkan bahwa Indonesia telah diamankan, mengatur dan menyempurnakan persenjataan dan logistik di setiap komando pertempuran, mengorbankan semangat perang gerilya di dada masyarakat dan menanamkan rasa benci terhadap penjajah. Selesai rapat para peserta ada yang langsung tidur, ada yang beristirahat menunggu sholat subuh. Tapi menjelang waktu subuh tiba, lembah Kincia ini sudah dikepung Belanda dari keempat penjuru. Para pengawal yang berjaga, seperti tidak siap, mereka gampang diperdaya oleh tentara Belanda. Akhirnya hampir semua peserta rapat tewas dibantai Belanda. Para pejuang yang mengantuk, dan bersenjata apa adanya, bertahan sekuat tenaga, walau hanya beberapa orang pejuang yang bisa selamat. 69 orang pejuang harus mengalirkan darah di lembah Kincia. Lembah inilah saksi pembantaian pejuang Republik oleh Belanda. Yang konon kabarnya akibat pengkhianatan seorang Belanda hitam, yang bernama Tambiluak atau Letnan 1 Kamaluddin Tambiluak. Untuk membahas kisah Tambiluak, Anda bisa mengikutinya di episode selanjutnya. Terima kasih.